Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama masuki tahun baru bersama juga dengan tahun Ardas KAJ. Kita diajak untuk bersama-sama semakin wujudkan semangat kepedulian kepada mereka yang lemah dan miskin. Bersama juga kita tahun 2025 ini masuki tahun jubileum sebagai peziarah pengharapan. Dan dalam tradisi liturgi gereja, pada setiap hari raya penampakan Tuhan atau Epifani, dibacakan atau dinyanyikan namanya Noveristi. Ketahuilah tentang acara atau upacara penting dalam kalender liturgi gereja sepanjang tahun 2025, tahun C bersama Lukas. Sebutkan bahwa tanggal 5 Maret adalah hari Rabu Abu, awal masa Prapaskah. Tanggal 20 April adalah hari raya Paskah, bangkitan Tuhan. Tanggal 29 Mei, hari raya kenaikan Tuhan. Tanggal 8 Juni adalah hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tanggal 22 Juni, Corpus Christi, hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan hari penutup tahun liturgi tahun C, tanggal 25 November adalah hari raya Kristus Raja. Dan tanggal 30 November 2025, kita masuki tahun baru liturgi tahun A bersama Matius memasuki minggu Advent yang pertama. Dan untuk gereja katedral ini, tanggal 21 April adalah peringatan 124 tahun gereja katedral yang sekarang ini. Kita bersama-sama telah merayakan Natal, dan ini pada penghujung masa Natal. Mau ditekankan bahwa Yesus hadir untuk semua, segala bangsa, untuk semua kalangan. Tentu yang pertama-tama mengalami adalah Maria dan Yusuf, tentu saja. Tapi kelompok yang pertama-tama mendapat warta gembira adalah para gembala dari para malaikat. Kamu akan menemukan seorang bayi terbungkus kain lampin terbaring di palungan. Para gembala yang adalah kaum marginal, kaum yang tidak dihitung, kaum yang tidak terpandang, tidak diperhitungkan, justru yang pertama-tama mendapatkan kabar gembira dari malaikat Tuhan. Dan mereka bergegas, mari kita pergi ke Bethlehem. Itulah respon mereka. Para gembala yang berjaga-jaga ini, menjaga kawan dombanya, sudah terbiasa dan lalu, mari kita segera pergi. Responnya adalah gerak cepat, gercep, tidak nunda-nunda, tidak malas-malasan. Langsung menemukan, dan mereka bersukacita. Dan lalu kembali sambil memuliakan Tuhan. Ya mereka hanya bawa cerita dari malaikat. Karena mereka nggak punya apa-apa, mau ngasih apa para gembala. Dan dari disampaikan pada penghujung dari masa Natal kita, sering disebut pesta para mayus dari timur, para sarjana atau tiga raja. Tentu ini kalangan yang lebih khusus lagi, lebih istimewa dalam kedudukan masyarakat. Bukan kalangan marginal yang nggak dianggap. Ini kalangan yang dianggap, kalangan yang diperhitungkan. Maka tandanya juga bukan lagi tanda-tanda yang
sederhana seperti gembala, tapi bintang. Mereka melihat bintang dan lalu menemukan tanda kehadiran Sang Mesias. Dan mereka mencari. Dan pencarian itu kadang-kala penuh tantangan, kadang juga hilang. Mereka kehilangan dan bingung. Dan harus cari tahu. Tapi akhirnya mereka menemukan. Mengikuti setia mengikuti bintang itu dan berhenti pada titik yang memang menjadi tuju. Baik yang ditunjukkan kepada gembala maupun kepada mereka. Dan mereka lalu dikatakan sujud. Semua sujud. Ya, bersujud. Itu tanda paling jelas, sikap yang paling benar di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Bersujud. Sebagaimana kita sadar diri di hadapan Allah. Bersujud. Semua sujud. Para raja, para gembala sama-sama di hadapan Tuhan. Sama. Ini penting ini. Siapapun Anda di hadapan Tuhan sama. Sama. Ini penting. Di hadapan Tuhan semua sama. Siapapun Anda. Maka dikatakan sujud, lalu dikatakan apa? Karena mereka dari kaum yang berada pastinya. Dikatakan bahwa persembahan berupa emas, mur dan kemenyan. Emas membawa kemuliaan. Allah yang dimuliakan. Mur, pendupaan. Yang dipuji dimuliakan Tuhan. Ya hanya Allah saja. Dan yang ketiga adalah ya bagian rempah-rempah yang mengingatkan nanti bahwa Yesus akan dimakamkan, wafat untuk keselamatan kita semua. Jadi kita diingatkan beberapa hal penting. Tuhan hadir untuk semua tanpa kecuali. Yang dibutuhkan adalah mereka mau datang segera dan buka pintu hatinya. Entah siapapun Anda, entah apapun status sosial Anda, kedudukan Anda, jabatan Anda, semua di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan inilah sikap dasar utama di hadapan Tuhan. Pesta ini juga mengakhiri perayaan rangkaian kita dalam masa Natal ini. Dan ada tradisi juga, nanti setelah homili ada pemberkatan kapur Epifani yang diterapkan di pintu-pintu umat beriman, menuliskan di ujung San Ujung 2025. Dan di antaranya ada 3 huruf, CMB. Ya, pertama mengingatkan nama yang sering kita dengarkan dalam katekese Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Tapi lebih daripada itu adalah sebuah doa. Kristus, C-nya Kristus, M-nya Mansionem, B-nya Benedikat. Semoga Tuhan memberkati rumah ini. Ini harapan kita sepanjang tahun 2025. Supaya rumah yang ditandai dengan kapur Epifani ini juga menjadi penanda bahwa disitulah Tuhan hadir. Ini jangan klenik, tuliskan lalu nggak berdoa ya sama aja. Ditulis siapa saja, banyak patung-patung orang kudus, dipajang Alkitab yang mewah, ataupun rosario mahal dari entah dari Vatikan, dari Fatima, dari Lourdes, nggak pernah beri pakai doa, sami mawon nol. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana rumah itu sungguh ada doa bersama. Karena itu Anda menghadirkan Tuhan. Kalau nggak pernah berdoa bagaimana Tuhan mau hadir? Padahal Tuhan mengatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Kalau dibuka saya masuk. Kalau nggak ada buka ya nggak masuk. Jadi moga-moga ini juga penanda bahwa kita membuka diri agar Tuhan datang hadir memberkati keluarga-keluarga Kristiani.
Saudara terkasih, Yesus lahir untuk semua. Dan digambarkan bintang ini, bintang. Ya, zaman sebelum ada GPS, belum ada teknologi navigasi, dan berbagai macam aplikasi-aplikasi untuk menemukan tempat, entah Waze atau Google Earth atau apa Google, tadi lokasi-lokasi, sebelum ada teknologi itu, yang dipakai adalah bintang. Maka ilmu yang pertama yang mendasar penting pada zaman itu adalah astronomi. Bukan astrologi, astrologi kan tebak-tebakan nasibnya, peruntungannya apa ini. Bukan, astronomi. Di mana orang melihat, karena itulah bisa menghitung berbagai macam hal, termasuk navigasi, untuk perdagangan, untuk pertanian, dan berbagai macam yang lain. Dari situlah orang bisa memprediksi kapan musim panen, kapan musim semi, kapan musim tanam, dan seterusnya. Berkat adanya bintang. Dan kita tahu bintang itu, ya bintang kecil, tidak seterang matahari atau bulan. Tapi mengapa bintang itu bisa menjadi pedoman bagi para peziarah, para pelaut, para nelayan? Kenapa bisa begitu? Karena konsisten. Ya di situ terus. Konsisten. Setia di situ terus. Sehingga orang dari mana-mana bisa diarahkan. Anda kemana aja ya satu di situ, diarah. Bisa menjadi pedoman, acuan, referensi. Nah ini, menjadi petunjuk arah. Nah kita semua diajak menjadi bintang-bintang kecil. Kalau bintang besar kita ya Yesus. Jesus Christ, superstar. Kita cukup jadi bintang kecil. Bukan superstar, superstar Yesus. Kita hanyalah bintang-bintang kecil. Tapi kalau menyala, saudara, menyala. Kalau Anda menyala dan konsisten, Anda membantu banyak orang. Anda beri tanda. Inilah panggilan kita. Karena kita konsisten, setia, ajak di situ. Kita bisa menuntun banyak orang untuk ketemu titik yang mau dituju. Mari kita menjadi bintang-bintang kecil. Enggak usah bintang-bintang gede. Apalagi superstar, enggak perlu, itu Yesus saja. Cukup bintang kecil tetapi yang menyala konsisten. Itu yang membuat orang banyak bisa bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya ya, apakah Anda sudah menyala itu? Dan menuntun banyak orang bertemu Yesus. Nah, berapa banyak orang yang karena kesaksian hidup Anda semakin mengenal Yesus. Atau malah karena melihat hidup Anda kabur. Tidak mau dekat. Panggilan murid Yesus adalah bintang kecil yang menuntun banyak orang. Kita diajak juga untuk belajar. Memberikan persembahan. Itulah ibadat yang benar. Yang dalam Fratelli Tutti dari Paus Fransiskus dikatakan, beribadah kepada Allah yang tulus dan rendah hati. Menuntun kita. Bukan kepada diskriminasi, kebencian, dan kekerasan. Melainkan penghormatan pada kesucian hidup, penghormatan kepada martabat dan kebebasan orang lain. Dan, nah ini penting, ini tema tahun 2025. Komitmen penuh kasih bagi kesejahteraan semua, terutama mereka yang lemah dan miskin, yang kurang beruntung. Nah, gitu. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda menyala, saudara. Tapi kalau ibadah kita ibadah yang palsu, ibadah yang kosong, tidak menyala. Malah tambah buram itu, tambah suram dunia ini. Harapannya, dengan ibadah kita yang benar ini,
dengan persembahan hidup kita yang benar ini menyala. Seperti katakan Ibu Teresa Kalkuta, tidak dari setiap kita ini dapat dan berkesempatan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tetapi satu hal bisa kita buat, melakukan hal yang biasa, sederhana, kecil, sehari-hari, rutin, dengan kasih yang luar biasa. Nah itu, kalau Anda lakukan, Anda jadi bintang kecil, Anda menyala. Nah semoga kita sungguh boleh melalui berbagai macam apa yang kita lakukan di tahun 2025 ini, membuat kita menjadi bintang-bintang kecil yang mengantar banyak orang, bukan untuk kepada kita, mengantar orang untuk datang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Nah itulah panggilan kita bersama, dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk kapur-kapur ini, yang boleh nanti setelah misa boleh diambil, untuk ditandakan di rumah-rumah kita masing-masing, supaya kita boleh bukan hanya menjadi peziarah-peziarah pengharapan, tetapi kita menjadi penabur pengharapan. Bukan hanya peziarah pengharapan, tapi penabur harapan-harapan di tengah kita.